Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nadia Nurul Asisa dari kelas Pendidikan Biologi B, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan cara-cara atau langkah-langkah dalam menjalankan praktikum untuk unit kelima, yaitu sistem pencernaan dan pencernaan protein. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan adalah sistem yang membantu mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh dan menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Adapun alatnya yang pertama yaitu pipet Pasteur 5 ml dengan pompa karet, yang kedua adalah tabung reaksi sebanyak 5 buah, yang ketiga adalah rak tabung. Adapun bahannya yang pertama yaitu minyak kelapa, yang kedua adalah aquades, yang ketiga adalah etil alkohol 70%, yang keempat adalah xilem, dan yang kelima adalah larutan garam empedu. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau cara kerja. Yang pertama yaitu ambillah kantung empedu dari katak yang telah dibedah. Yang kedua yaitu tuangkanlah isinya ke dalam sebuah tabung reaksi yang bersih dengan menggunting sedikit permukaan kantung empedu yang telah diambil tadi. Yang ketiga yaitu encerkanlah dengan aquades hingga volumenya mencapai 2 ml. Yang keempat yaitu berilah tanda pada tabung reaksi, kemudian letakkan pada rak tabung. Yang kelima yaitu isilah masing-masing tabung dengan 2 ml minyak kelapa. Yang keenam yaitu tambahkan pada tabung 1 dengan 5 ml aquades, pada tabung 2 dengan 5 ml etil alkohol 70%, pada tabung 3 dengan 3 ml xilem, pada tabung 4 dengan 3 ml larutan garam empedu, dan pada tabung kelima itu tidak ditambahkan apa-apa atau tidak ada tambahan. Yang ketujuh yaitu kocoklah tabung-tabung tersebut dan amati apa yang terjadi pada pencampuran yang homogen itu. Dan yang kedelapan yaitu kalian bisa mengulangi pemeriksaan ini selama 15 menit dan 30 menit kemudian. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ketiga, yaitu pencernaan protein. Adapun alatnya yang pertama yaitu tabung reaksi sebanyak 12 buah, yang kedua adalah rak tabung, yang ketiga adalah pipet Pasteur 5 ml dengan pompa karet, yang keempat adalah penanggas air dengan suhu 37 derajat Celcius. Adapun bahannya yang pertama yaitu kiping albumin telur, yang kedua yaitu larutan tripsin 1%, yang ketiga yaitu larutan pepsin 1%, yang keempat yaitu larutan sodium karbonat 0,5%, yang kelima yaitu asam klorida 0,8%, yang keenam yaitu aquades, yang ketujuh yaitu reagent bioret. Adapun cara kerja dari kegiatan ini, yang pertama, aturlah 12 tabung reaksi ini dalam rak tabung, kemudian berilah nomor urut. Kemudian yang kedua yaitu tambahkanlah bahan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Untuk deret 1, pada tabung pertama, 5 ml pepsin tambah 5 ml aquades. Pada tabung kedua yaitu 5 ml pepsin tambah 5 ml sodium karbonat. Pada tabung ketiga yaitu 5 ml pepsin tambah 5 ml asam klorida. Pada tabung keempat yaitu 5 ml aquades tambah 5 ml sodium karbonat. Tabung kelima yaitu 5 ml aquades tambah 5 ml asam klorida. Dan pada tabung keenam yaitu 5 ml aquades. Nah, pada deret kedua yaitu pada tabung 7 yaitu 5 ml tripsin dikurang 5 ml aquades. Kemudian tabung ke-8 yaitu 5 ml tripsin dikurang 5 ml sodium karbonat. Pada tabung ke-9 yaitu 5 ml tripsin dikurang 5 ml asam klorida. Pada tabung ke-10 yaitu 5 ml aquades tambah 5 ml sodium karbonat.
Pada tabung ke-11 yaitu 5 mil Aquades tambah 5 mil asam klorida. Dan pada tabung ke-12 atau tabung terakhir yaitu 5 mil Aquades. Pada langkah yang kelima yaitu tambahkanlah beberapa keping albumin telur yang terkoagulasi pada masing-masing tabung reaksi. Yang keenam yaitu kocoklah dan letakkanlah pada rak tabung. Kemudian masukkan rak yang berisi tabung tersebut ke dalam penampang air dengan suhu 37 derajat. Kemudian yang ketujuh yaitu periksalah pencernaan albumin telur dalam masing-masing tabung setiap 15 menit selama jangka waktu 90 menit. Pada langkah ketujuh ini yaitu macam reaksi ini ditunjukkan dengan adanya desintegrasi protein dan kejernihan larutan. Nah, untuk langkah ke-8 yaitu pada akhir saat 90 menit, tambahkanlah 4 tetes larutan bioret ke dalam tiap tabung. Pada langkah ke-8 ini, kita menguji untuk mengetahui adanya sisa protein yang belum tercerna. Warna merah muda sampai ungu menunjukkan adanya polipeptidas dalam larutan. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 yaitu mencatat hasil-hasil dari apa yang telah kalian praktikumkan atau apa yang kalian praktekkan di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan terakhir atau kegiatan yang keempat, yaitu aktivitas enzim lipase. Adapun alatnya yang pertama yaitu 4 buah tabung reaksi, dan yang kedua yaitu rak tabung, yang ketiga adalah pipet Pasteur 5 mil dengan pompa karet, dan yang terakhir yaitu penggerus. Adapun bahan dari kegiatan ini yang pertama yaitu larutan tributiran, yang kedua NaOH, yang ketiga fenol merah, yang keempat pankreas katak, yang kelima duodenum katak, yang keenam lambung katak, dan yang ketujuh yaitu empedu katak. Adapun langkah-langkah atau cara kerja dari kegiatan ini yang pertama yaitu siapkanlah 4 buah tabung reaksi, kemudian masing-masing memasukkan 1/2 tributiran ditambah dengan 5 tetes larutan NaOH. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan 5 tetes larutan fenol merah sebagai indikator. Kemudian yang ketiga yaitu pada tabung reaksi yang pertama memasukkan cacahan atau gerusan pankreas katak. Pada tabung reaksi yang kedua yaitu memasukkan cacahan duodenum katak. Nah, yang kelima yaitu pada tabung reaksi yang ketiga yaitu memasukkan cacahan lambung katak. Yang keenam yaitu pada tabung reaksi yang keempat yaitu memasukkan cacahan atau gerusan empedu katak. Kemudian pada langkah yang terakhir di kegiatan ini atau langkah yang ketujuh yaitu memperhatikan apakah ada perubahan warna pada masing-masing larutan dalam setiap tabung reaksi.